Ini adalah trip kedua gue ke Singapura bawa kamera film. Dan video ini tuh cukup spesial karena gue pengen nge-challenge diri gue untuk motret full pakai medium format selama gue di sana. Apakah worth it, agak ribet untuk dibawa, atau nggak worth it sama sekali. Jadi pas gue kesana, gue emang sama sekali nggak bawa kamera 35mm. Dan kamera yang gue bawa adalah Mamiya RB67 yang waktu itu sempat gue jual dan gue beli lagi sekarang. Gue beli Mamiya RB67 lagi karena sekarang lagi banyak yang jual dan harganya udah mulai turun. Terus gue udah jual Pentax 67 gue, dan gue lagi butuh kamera medium format. Akhirnya gue milih Mamiya lagi. Film yang gue bawa tuh variatif banget dan beda-beda semua, karena gue udah lama banget nggak motret medium format, jadi sekalian ngetes ulang lagi sih. Terus nanti gue juga akan ngasih kesimpulan dan pengalaman gue selama pakai Mat4 pada saat trip yang agak lama. Nah yuk langsung kita cek videonya bareng-bareng. Oke, jadi gue sampai Singapura itu benar-benar tengah malam sekitar jam 1:30 pagi. Karena nggak mau keluar duit banyak, akhirnya gue mutusin tidur dulu di bandara sebelum naik kereta pertama menuju apartemen temen gue. Tempat gue nginep buat semalam. Biar gampang, gue sekalian ngelot film pertama, yaitu Kodak Gold. Filmback yang gue pakai ada dua, yaitu 6x7 sama 645. Tapi mostly selama trip gue pakai 645 sih biar irit. Jam 6 pagi gue udah sampai Bugis sebelum transit ke tempat teman gue. Lumayan kaget juga sih, jam 6 di sini tuh kayak subuh di Indo. Sekitar jam 9, gue baru sampai apartemen temen gue di daerah Lakeside. Lumayan jauh sih, buat naruh tas dan barang-barang sebelum gue lanjut hunting foto. Nah, tujuan pertama gue itu mau ke Joo Chiat Road karena mau foto rumah-rumah peranakan di sana yang warnanya cakep-cakep banget. Gue turun di Lavender sebelum lanjut naik bus ke Joo Chiat. Gue mau nge-test shoot satu frame pakai film Kenmare 400 yang gue rate di 800 dan gue push satu stop pada saat development. Gue cukup suka sama hasilnya. Kenmare itu hitungannya film murah yang sebenarnya gue kurang suka di 35mm. Tapi di 120 gue malah suka banget. ISO 400 gue rate di 800, tapi masih halus grainnya. Kontrasnya gue juga suka. Di Joo Chiat, gue nemu satu pekarangan dan bangunan unik nomor 23 ini. Gue coba ambil angle supaya si angka 23 itu masuk di salah satu lubang di antara pagar jaringnya. Gak jauh dari situ, gue nemu persimpangan yang menarik karena warna dan bentuk bangunannya. Di sini gue ganti filmback yang isinya Kodak Gold dan sengaja nunggu sampai persimpangannya tuh kosong.
sekarang. Dan ini adalah hasilnya. Gue suka banget perpaduan warna Kodak Gold di sini nih. Karena lagi siang bolong gini, warna awannya juga lagi biru banget, bagus. Nggak kayak di Jakarta. Kaget juga sih bisa dapat warna pastel begini. Habis itu, gue foto scene yang sama pakai Kenmir 400. Dan gue juga suka sama hasilnya. Gue nggak bisa milih sih antara mana yang lebih bagus. Yang jelas gue suka dua-duanya. Nah, sebelum lanjut, gue pengen nyeritain kebodohan gue di sini nih. Gue itu kan pakai 2 film langsung ya pada saat itu. Yang satu itu Kodak Gold 200 dan yang satu lagi Kenmir 400 yang gue rate di 800. Di video kalian mungkin udah lihat kalau gue metering tuh pakai Sekonic External Light Meter. Nah, kalian mungkin ada yang udah nebak nih kira-kira arahnya kemana. Oke, lanjut. Jadi sebelum gue pakai Kodak Gold 200 di persimpangan tadi, gue kan sebelumnya pakai film Kenmir 400 ya. Dan di Light Meter settingannya tuh masih ISO 800. Kebodohannya adalah pas gue ganti film back yang isinya Kodak Gold 200 ini, gue tuh lupa untuk ganti settingan ISO-nya dari 800 ke 200. Dan ini tuh baru gue sadarin pas frame Kodak Gold gue tuh nyisa sekitar 3-4 frame. Jadi di beberapa frame ke depan tuh gue dengan bodohnya nge-shoot di ISO 800. Tapi gue tuh inget kayaknya pas motret tuh gue nggak over antara 1-2 stop dari exposure yang gue dapat di settingan light meter gue. Gue nggak tahu ya, ini kayak overshadowing kebodohan gue atau gimana. Cuman kalau kita nge-shoot di ISO 800 terus kita over 1 stop, itu kan sama aja kayak kita nge-shoot di ISO 400 kan. Atau mungkin syukur-syukur seakan gue nge-rate di ISO 200 karena kayaknya gue inget ada yang gue over 2 stop juga. Ya gue nggak tahu lah pokoknya gimana sampai akhirnya gue mutusin buat gambling kalau film ini tuh bakal gue push 1 stop pada saat proses development. Terus pas akhirnya gue sadar di 4 frame terakhir, akhirnya gue mutusin buat nge-rate di ISO 200. Terus kombinasi warna pastel yang dipakai di rumah-rumah di sini tuh bener-bener nge-komplement film dari Kodak Gold. Jadi cocok banget sih. Yang pada akhirnya emang bikin hasil-hasil foto gue tuh punya pastel look yang oke menurut gue. Gue suka banget sama foto ini. Dan subjek orang yang lagi jalan itu jadi pelengkap yang cocok. Nambahin detail ekstra ke dalam foto. Ini gue juga suka banget sama warnanya. Foto ini gue masih ingat banget kalau foto ini tuh di rate di 800. Makanya meski di push dan terkesan properly exposed, detail shadownya tuh mulai turun dan kelihatan agak grainy. Gue suka foto ini. Detail baju yang lagi dikeringin ditambah warnanya sama antara yang depan sama yang belakang inilah yang bikin gue tertarik buat foto ini. Dan ini gue juga suka. Di Singapura tuh banyak banget perumahan yang punya tangga spiral kayak gini. Salah satu jenis arsitektur yang cukup sering gue foto dan gue juga suka. Nah, foto ini tuh sebenarnya punya potensi buat jadi foto yang bagus. Sayangnya malah double exposure, gue nggak sengaja. Padahal gue suka banget sama subjek gue di foto ini.
Dan ini adalah foto terakhir gue pakai Kodak Gold. Yang selanjutnya gue langsung ngeload film lainnya yaitu CineStill 50D. Dari Jogja, gue sorenya mau ke Marina Barrage. Tapi gue harus transit dulu di City Hall. Nah di sini gue nyempetin dulu buat motret St. Andrew's Cathedral pakai Kenmare, dan gue suka banget sama hasil fotonya karena kayak dreamy gitu. Kayaknya ini agak over satu stop deh. Tapi surprisingly gue suka sama hasil yang kayak gini. Setelah sebelumnya kalau BW tuh gue suka yang kontras-kontras. Di Marina Barrage, gue pengen ngabisin film Kenmare gue sebelum nge-shoot full pakai 50D. Gue suka sama bentuk gedungnya, dan kebetulan saat itu kombinasi antara sinar matahari, bayangan, dan bentuk bangunannya tuh bikin komposisi yang menarik. Jadi nggak gue sia-siain kesempatan ini buat motret pakai BW. Baru hari pertama, tapi gue udah dapet salah satu foto terbaik gue selama di sana. Dari awal gue liat bentuk bayangannya, gue udah yakin kalau hasilnya tuh bakal oke kalau misalnya BW. Dan saat itu gue emang nunggu sampai ada orang yang lewat buat gue foto. Dan jadilah foto ini. Gue suka sama shadow detailnya yang melengkung. Terus detail bayangan atau sisi gelap dari pilar ini juga nambah kesan dramatis di foto ini, itu jadi makin kuat. Dan ini foto lainnya tanpa orang. Di foto ini gue juga pengen nunjukin detail orang di atas yang cuman kelihatan setitik itu. Turns out malah kecil banget dan hampir gak kelihatan. Nah film gue abis nih, dan gue langsung ke atas sama temen gue buat lanjut motret pakai 50D. Nah di atas kayaknya ada banyak orang yang bawa keluarganya sambil main layangan. Jadi gue pikir kayaknya bakal dapat momen-momen yang oke. Sampai atas dugaan gue tepat. Gue udah bisa ngeliat beberapa scene yang potensial banget buat gue jadiin foto ala-ala street photography. Tapi Jor, lu kan pakai medium format, pakai Mamiya RB67 lagi. Emang bisa foto street pakai itu? Ya, sebelumnya gue juga nggak tahu sih kalau ini tuh possible. Modal nekat aja sebenarnya, pakai ISO 50 lagi. Jadi gue banyak muter-muter dulu, merhatiin kegiatan orang yang ada di sana, terus decide mana momen yang menurut gue tuh asik untuk gue foto. Pas gue udah mutusin, akhirnya baru gue foto. Dan ini adalah hasilnya. Awalnya gue agak ragu sih sama hasil 50D rem jetless ini. Tapi ternyata ya not bad lah. Kebetulan emang lagi terik banget dan sore-sore, jadi gua rasa warnanya jadi enak dilihat. Ini momen pertama yang gue suka. Dua orang teman kayaknya lagi berusaha nerbangin layangan. Gue suka banget, somehow gue nangkep momen yang pas aja gitu. Orang yang mau nerbangin posisinya kayak udah siap banget. Sementara temannya yang ngebantu juga pas baru ngelepas layangannya. Dan secara komposisi ya bener-bener nerapin roll of third yang sederhana gitu. Ini foto kedua, ngegambarin keluarga yang lagi piknik. Tapi gue suka sama detail anak kecil yang lagi lari ini. Terus di atasnya juga ada detail layangan yang bentuknya unik, kayak kapal bajak laut. Di foto ini sebenarnya gue nggak sengaja yang ngejepret kecepatan, tapi surprisingly malah ngasih elemen of surprise gitu. Foto selanjutnya gue nunggu agak lama sampai bolanya emang ada di atas. Dan hasil fotonya emang sesuai sama bayangan gue.
Terus abis itu, gue ngeliat anak-anak ini lagi berusaha nerbangin layangan juga sama bapaknya. Entah bapaknya entah siapalah. Sama kayak tadi, gue nunggu momen yang sekiranya tepat. Gue cuman pengen nangkap emosi keceriaan mereka yang lagi main bareng-bareng. Dan ini hasil fotonya. Gue bisa bilang kalau ini adalah foto terbaik gue selama trip ini. Anjay, baru juga sehari. Dari sana, karena gue lagi nggak bawa film yang punya ISO tinggi dan udah mulai sore juga, gue nggak lanjut motret dan berakhirlah hari pertama gue motret medium format di Singapura. Masuk hari kedua, gue lanjut jalan-jalan buat cari lokasi-lokasi yang menarik. Sempat agak bingung sih mau kemana sebenarnya, tapi akhirnya gue mutusin buat pergi ke Tiong Bahru. Terus gue ngeliat mobil ikonik yang lagi parkir di pinggir jalan. Yep, Morris Mini yang terkenal karena dipakai sama Mr. Beat. Gak nyanyiin kesempatan, gue foto mobil ini dari depan. Ketemu mobil klasik di Singapura tuh sebenarnya momen yang langka. Karena mereka punya kebijakan kalau punya mobil, tahun produksinya tuh maksimal 10 tahun ke belakang. Lewat dari itu ya entah dihancurin atau gimana gue gak tahu. Dan syaratnya tuh ribet banget. Jadi buat warganya kalau mau punya mobil tua kayak gini, syaratnya pasti lebih ribet lagi. Terus gue mau foto dari samping dan dari seberang jalan. Tapi gue agak kaget, tiba-tiba yang punya keluar dari rumah terus ngomong ke gue, "Why you take a picture of my car?" Jujur gue di situ agak kaget dan gak expect sih dan agak panik juga. Terus akhirnya gue sama teman gue refleks bilang, "Oh karena mobilnya bagus." Panik dikit ya, soalnya orang sana kan lumayan agak ngejaga privasi mereka. Terus pas gue udah bilang gitu, dia bilang, "Oh oke nggak apa-apa." Dia cuman kayak penasaran aja kenapa di foto gitu. Udah dapat persetujuan dari yang punya, gue lanjut foto dan ini hasilnya. Ya cukup oke lah. Tahun 50D di sini lumayan bagus. Ada sedikit hairlation tapi nggak begitu mengganggu. Gak lama, film gue habis dan di sini gue lanjut pakai Fuji Pro 160 NS roll terakhir gue. Film yang udah discontinue dan sebenarnya nggak terlalu terkenal sih dibanding Fuji Pro 400H. Ya emang kadang gue juga nggak suka sama hasilnya, tapi di momen-momen tertentu hasilnya bisa oke banget. Gue suka sama warna hijaunya. Jujur saat itu gue agak bingung mau kemana lagi. Jadinya gue ke area City Hall dan mau makan nasi biryani rekomendasi temen gue. Cocok banget sama gue yang mementingkan kuantitas kalau lagi makan. Tapi sebelum itu gue nemu satu Chinese temple. Namanya Yue Hai Ching di dekat Raffles Place. Dan foto satu frame di sana. Gue gak tahu kenapa hasilnya bisa kontras banget gini. Gue kurang suka sih karena detailnya jadi banyak yang hilang. Tapi warnanya cukup oke.
Mungkin pada saat itu gue salah metering. Nah, ini dia tempatnya. Namanya Golden Nur Nasi Biryani. Dan lokasinya itu ada di Market Street Hawker Center. Halal, porsinya banyak, murah, dan surprisingly enak banget. Gua selama di sana itu kan makan di Hawker Center ya. Dan gak ada yang mengecewain sih emang. Dari situ gue lanjut jalan kaki ke arah National Museum of Singapore. Di dekat situ gue ngeliat ada rombongan turis yang lagi jajan es krim roti. Dan sekalian foto-foto juga sedikit soalnya cahayanya lagi bagus banget saat itu. Gak jauh dari situ, gue nemu instalasi yang menarik juga. Gue foto nunggu mataharinya muncul. Dan ini adalah hasilnya. Film ini bisa dilihat hijaunya cukup mendominasi banget ya. Kayaknya kalau gak ada matahari gue gak bakal suka sih sama hasilnya. Karena gue yakin bakal jadi makin hijau daripada foto ini. Justru cahaya matahari di foto ini bikin jadi kelihatan lebih menarik. Dan inilah frame terakhir gue. Karena udah terlalu sore, dan gue gak mau ngelot lagi, akhirnya gue mutusin buat balik ke penginapan. Di hari selanjutnya, gue pasang film baru lagi. Film yang gue pakai kali ini adalah Portra 160. Kebetulan cahaya pagi dari depan penginapan tuh lagi bagus. Jadi langsung gue foto. Saya lagi di Singapura dan bawa Mamiya RB. Berat banget coy. Pagi-pagi gue langsung ke Chinatown dan mau sarapan di dekat situ. Tepatnya di Amoy Street Food Center. Agak jauh sih sebenarnya dari Chinatown, tapi nggak apa-apa lah jalan kaki sekalian foto-foto. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa kurang puas sama hasil Portra 160 gue kali ini. Jujur malah lebih bagus Kodak Gold yang gue pakai di hari pertama. Gue cukup spend waktu lama di sini karena nunggu kosong. Ditambah pas cahaya mataharinya tuh strong gitu buat dapetin detail bayangan yang ada di tembok. Begitu udah dapet,
Hasil fotonya nggak sesuai ekspektasi karena ada color cast biru yang dominan, yang nggak gue expect hadir di hasil foto pakai portrait ini. Abis itu barulah gue jalan kaki menuju Amoy Street Food. Nah di sini gue mau makan Hokkien braised duck, namanya Kin Men Seng Heng. Gue nggak tahu apakah itu pronunciation-nya yang benar atau bukan. Rekomendasi teman gue yang emang menetap di Singapura. Jadi ini bebek yang disajin sama mie atau kue tiaw, kita bisa milih. Dan bisa milih juga apakah mau kering atau berkuah. Pagi-pagi gue ngidam yang kuah-kuah, makanya gue milih kuah aja. Dan kalian tahu apa? Ini adalah makanan terenak yang gue makan selama gue di sana. Sumpah enak banget dan kalian harus coba kalau misalnya kalian ke Singapura. Abis makan, gue keliling-keliling sekitar situ, tapi nggak nemu objek yang emang menarik buat gue foto. Dan akhirnya gue mutusin buat pergi ke Singapore Botanical Garden sekalian nyamperin temen gue. Foto ini underexpose parah. Ya gue gak suka sih. Gue nggak tahu itu di sebelah kanan kenapa, tapi kayaknya light click dari LED pas scan pakai DSLR deh. Bukan foto yang bagus menurut gue entah kenapa. Somehow warnanya ya kayak agak off aja gitu. Lanjut keliling dan gue nemuin satu danau kecil yang gue suka banget. Gue ngebayangin hasil foto gue di sini tuh punya look yang agak moody gitu. Tapi rupanya enggak. Lagi-lagi gue ngerasa warnanya agak off dan kurang sreg. Cuman foto ini yang agak mendingan. Gue cukup suka sama kuningnya, dan objek pohonnya juga bisa nyeimbangin objek-objek lain di sekelilingnya. Kelar ngitar-ngitar bentar di kebun, gue jalan ke asrama teman gue yang lokasinya pas di seberang Botanical Garden. Di asramanya, gue ngeliat lapangan tenis yang cukup oke untuk gue foto. Dan ini adalah fotonya. Nah ini baru portra. Kuningnya pas, fotonya warm, gak ada color cast aneh kebiruan dan kehijauan. Gue suka sama warna langitnya juga. Warna daunnya di pohon juga oke. Detail gedung-gedung asrama yang ada di foreground juga nambah dimensi di foto ini jadi lebih enak dilihat. Dan di hari itu gue gak lanjut foto lagi karena mau nonton konser. Besoknya di hari terakhir gue ngajakin temen gue buat makan ke tempat yang sama di Amoy. Karena dia juga penasaran sama rasanya setelah gue ceritain. Jadinya gue ke Chinatown lagi sambil janjian di sana. Di Chinatown ada satu gedung yang gue suka lihat tiap gue ke Singapura. Ini dia gedungnya. Masih punya sisa satu frame portrait, akhirnya gue foto. Terus gue ngeload film BW yang kayaknya based on film Lucky Ariel. Tapi hasilnya malah kayak gini. Kayaknya sih backing papernya jamuran katanya. Makanya jadi bertekstur aneh kayak gini. Padahal kalau nggak jamuran, gue suka sih sama kontrasnya. Sambil duduk dan nunggu temen gue juga foto orang yang lagi lalu lalang. Gue suka banget sama komposisi di foto ini. Dan nyesel juga sih, tahu gitu gue pakai film yang lebih bagus.
Habis makan, siangnya gue ke patung Merlion, yang seumur-umur baru pertama kali gue ke situ. As expected, tempatnya cukup rame sama orang-orang yang foto sambil mangap-mangap gitu di depan patungnya. Di kolong jembatan di dekat Merlion, arsitektur di bawah jembatannya tuh bagus banget buat foto. Gue bahkan bisa pakai shutter speed lambat tanpa perlu tripod di sini. Gue yakin kalau pakai Ilford HP5 ini bakal oke banget sih. Sayang jadinya malah kayak gini. Dan di frame terakhir sebenarnya agak mendingan. Lagi-lagi sayang bukan film yang tepat. Dan berakhirlah perjalanan gue selama 3 hari di Singapura sebelum malamnya gue ke bandara buat balik ke Indonesia. Overall ini benar-benar pengalaman yang baru sih buat gue. Sehari itu gue bisa jalan antara 18 sampai 20 ribu langkah sambil bawa Mamiya, dan itu bukan perkara yang mudah. Belum lagi pas setup, gue perlu ngokang dulu kameranya sebelum bisa lihat scene-nya dari kamera. Habis itu gue metering, terus gue mulai ngatur shutter speed sama aperture-nya. Dan kalau misalnya udah, baru gue lepas dark slide-nya, baru bisa motret. Jadi dari pengalaman ini apa sih plus minusnya? Nah, gue pengen bicarain minusnya dulu nih. Bawa medium format, terutama Mamiya RB, banyak bikin gue kehilangan momen. Apalagi gue yang mulai terbiasa sama street photography. Jadi di sini emang gue banyak foto-foto still life atau urban landscape aja sih. Cuman ada memang beberapa momen di mana gue bisa tetap nyetrit, kayak pas di Marina Barrage. Minusnya yang lain ya pasti beratnya dan ribet banget bawa-bawa Mamiya. Apalagi kalau kalian naik MRT pas jam-jam sibuk. Gue bener-bener harus pinter-pinter posisiin diri supaya nggak ngeganggu orang lain yang pengen berangkat kerja. Terakhir, bawa Mamiya RB tuh bakal jadi pusat perhatian. Apalagi kalau kalian yang sukanya foto diem-diem, bakal susah sih menurut gua. Tapi mungkin jadi nilai plus juga sih sebenarnya. Apalagi buat orang-orang yang doyan jadi pusat perhatian. Ya hampir pastilah orang bakal nengok kalau lu bawa-bawa kamera ini. Terus plusnya apa nih? Ya menurut gue tentu aja hasil fotonya. Gue suka banget sama kualitas foto dari medium format karena detail, tajam, dan looknya tuh ciri khas banget. Banyak banget beberapa foto yang bikin gue bersyukur gue ambil pakai medium format instead of 35mm. Hasilnya lebih tajam dan menurut gue foto gue jadi lebih bagus. Terus bawa medium format jadi lebih mikir sih sebelum foto mau komposisi apa dan objek atau subjek fotonya tuh apa yang mau difoto. Jadi ya gue nggak nyia-nyiain banyak frame karena hasil foto gue yang tadi tuh bener-bener dari hasil pemikiran gue matang-matang sebelum gue mencet shutter. Ya pada akhirnya gue cukup puas sih sama decision gue pengen foto apa kemarin. Nah kesimpulannya, apakah kamera medium format itu worth untuk kita bawa ketika kita traveling jauh dan lama? Kalau menurut gue tuh iya. Dan kemungkinan besar akan gue coba lagi di lain kesempatan. Karena overall foto-foto gue tuh bener-bener gak mengecewakan. Oke, itu tadi video gue motret pakai medium format selama gue di Singapura. Nah menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah worth untuk dibawa? Kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like video gue. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.